Jadikan hanya aku satu-satunya senggarapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku hidup setia. Martin Heidegger merupakan salah satu filsuf yang hidup di abad 2 Masehi. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 26 September 1889. Ayahnya bernama Friedrich dan ibunya bernama Johanna Heidegger. Pada tahun 1903, Heidegger dikirim ke sekolah tinggi di Konstanz dan mendapat beasiswa dari gereja. 3 tahun kemudian ia pindah ke Freiburg, di mana minatnya pada filsafat tumbuh pertama kali ketika ia mengenyam pendidikan tinggi di sana. Saat itu ia masih berusia 17 tahun dan ketika membaca buku Franz Bertanto yang berjudul On the Manifold Meaning of Being according of Aristotle. Selanjutnya Heidegger memutuskan untuk belajar di Freiburg University untuk mempelajari dari teologi ke filsafat dan menyelesaikan tesis doktornya di bidang filsafat yang berjudul The Doctrine of Judgment in Physiologism di bawah bimbingan Heinrich Rickert. Selanjutnya, Martin Heidegger menghasilkan banyak sekali karya pada bidang filsafat. Salah satu beberapa karya Martin Heidegger yaitu Sein and Zeit atau Ada dan Waktu. Yang kedua, What is Metaphysics atau Apa itu Metafisika. Yang ketiga, Vorträge und Aussage atau Ceramah dan Karangan. Dan yang keempat yaitu Identität and Difference atau Identitas dan Perbedaan. Hakikat eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, yang artinya berdiri dan keluar dari dirinya sendiri. Manusia harus keluar dari dalam dirinya sendiri yang awalnya berada dalam suatu titik stagnan atau tetap. Menurut Martin Heidegger, manusia tidak menciptakan dirinya sendiri, akan tetapi manusia itu dilemparkan ke dalam suatu keberadaan. Walaupun begitu, manusia harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi, manusia itu bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan dalam suatu keberadaan itu, asalkan mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, eksistensialisme ini memiliki prinsip pemikiran. Yang pertama, eksistensialisme tidak mengindahkan adanya Tuhan. Artinya, penganut eksistensialisme itu tidak percaya akan adanya takdir, karena mereka beranggapan bahwa mereka dapat menciptakan kehidupannya sendiri. Yang kedua, pengetahuan merupakan suatu keadaan dan kecenderungan seseorang. Artinya, penganut eksistensialisme mendapatkan pengetahuan itu dari suatu keadaan, dari sesuatu yang telah terjadi. Dan mereka menentukan benar atau salahnya sesuatu itu tergantung dengan kejadian yang telah mereka lalui. Yang ketiga, aliran eksistensialisme memandang setiap individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya dan hanya mengenal dirinya sendiri dalam interaksi dan dirinya sendiri dengan kehidupan. Maksudnya, manusia itu tidak terlalu memperdulikan orang lain. Mereka hanya memperdulikan interaksi antara dirinya dengan orang lain, tetapi tidak dengan interaksi orang lain satu dengan orang lain yang lainnya. Seperti itu. Kelebihan teori eksistensialisme. Pertama, mengetahui pengetahuan tentang manusia dan kehidupan. Mengapa demikian? Manusia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, sehingga dia mengetahui banyak tentang kehidupan lewat dari pengalamannya tersebut. Kedua,
mengerti tentang semua realitas atau kenyataan. Eksistensialisme menekankan pada kedudukan dan diakui keberadaan manusia itu sendiri. Jika diakui, maka manusia itu akan paham makna kehidupan dan kenyataan dari kehidupannya tersebut. Kemudian yang ketiga, aliran ini menekankan untuk menjadi sumber pengetahuan tentang hidup serta memberi semangat dalam pendidikan. Kekurangan dari teori eksistensialisme pertama, mengabaikan atau tidak percaya Tuhan. Karena manusia tanggung jawab atas dirinya sendiri, benar atau salah, susah atau senang ditentukan sendiri, sehingga manusia tidak percaya tentang adanya takdir, sehingga manusia tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menyangkal realitas dan kesungguhan kehidupan antar manusia. Akibat pandangan tanggung jawab atas dirinya sendiri, manusia jadi semena-mena dan tidak peduli tentang hak orang lain. Yang terpenting adalah kebutuhan akan dirinya sendiri terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Eksistensialisme menekankan pada kreativitas, subjektivitas pengalaman, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atau realita. Jadi, tidak setuju dengan filsafat-filsafat yang lain yang menekankan pada kognitif siswa ataupun dengan pengaruh dari lingkungannya yang mengakibatkan tindak laku manusia tersebut. Implikasi eksistensialisme dalam pendidikan matematika, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensialisme ini menekankan pada kreativitas siswa. Dalam pembelajaran, contohnya adalah ketika guru menjelaskan suatu persoalan dan dikerjakan menggunakan suatu rumus. Kemudian, guru tersebut menyebutkan bahwa masih ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Dengan demikian, siswa akan terdorong untuk meningkatkan kreativitasnya untuk mencari jalan dan mencari jawaban dari persoalan tersebut melalui rumus yang lainnya.